Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bersama-sama kita nyatakan kepada Allah kita, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji nama-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Saya ajak saudara yang merindukan Tuhan, mari nyanyikan sama-sama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bersama-sama nyatakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, ya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain.
Biar musik dengan pujian ini buat Tuhan. Mari saya ajak setiap kita, saudara, buka hatimu kepada Tuhan saat ini, menyembah Dia, masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Nikmati Dia saat ini, nikmati Tuhan saat ini. Engkau ada bersama kami Tuhan, biar kami menyembah-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami angkat tangan kami kepada Tuhan, biar Engkau yang kami tinggikan, biar kami menikmati kehadiran-Mu saat ini. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu, peluk setiap kami, Tuhan, pegang setiap kami. Inilah penyembahan kami, inilah pujian kami kepada Tuhan, inilah pernyataan hati kami kepada Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, oh, daripada 1000 hari di tempat lain.
angkat suaramu menyembah Tuhan bersama-sama. Biar saat ini seruan hati kita yang penuh kerinduan kepada Tuhan. Angkat penyembahanmu, bawa rohmu menyembah, bersyukur dalam hadirat-Nya. Lebih baik kami menyembah-Mu saat ini Tuhan. Lebih baik kami datang kepadamu memuji nama-Mu. Kami bangkitkan roh kami menyembah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Ya Ralamaya Mosanda Ralamaya Masih dalam hadirat-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kami datang meninggikan, kami datang menaikkan syukur, membawa hidup ini menyembah-Mu. Yesus, kami datang, Kau yang layak. Bersama-sama kita nyatakan bagi Dia. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Hosana.
Masing-masing nyatakan kepada Tuhan. In the highest, let our King be lifted up. Sekali lagi. Berikan penyembahan kepada Tuhan. Berikan pujian penghormatan kepada Tuhan. Let our King be lifted up. Biar musik naikkan pujian buat Tuhan. Menyembah, buka hati menyembah. Sama-sama nyatakan bagi Dia. Hosanna, Hosanna.
yang layak ditinggi. Biar namamu disanjung tinggi, biar namamu dimuliakan, Kau yang layak. Kau yang layak. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tak ada yang sama seperti-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak. Allah semesta alam, penguasa segalanya, Kau yang layak, hanya Kau Tuhan. Oh, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. I worship you, Jesus, I worship you. Yes. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Mari nyatakan sama-sama bagi Dia. I worship you, Jesus, I worship you. Yes, Lord. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Mari angkat tanganmu, nyatakan bagi Dia. I worship you, Jesus, I worship you. Yes. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus, I worship you. With all of my heart, with all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. I worship you, Lord, I worship
worship you. Love to worship you. We love to worship you, Jesus. Kami menyukai menyembahmu, menikmati menyembahmu Tuhan. Kami bawa hati di hidup ini menyembahmu Yesus, meninggikan namamu dengan segenap hati kami, meninggikan nama Yesus. Haleluya. Biar namamu yang kami muliakan, namamu yang kami tinggikan, hanya namamu Yesus, hanya namamu Tuhan yang menyukai menyembah di hadiratmu. Yang senang menyembah Tuhan, mari anggap menyembah. Yang menyukai dalam hadirat Tuhan, mari menyembah Tuhan. We worship you, we worship you, we worship you, Lord. Love to worship you, Jesus. Kami angkat tangan, kami bawa hati kami, segenap jiwa menyembah, meninggikan, memuliakan, memasyurkan namamu Tuhan. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami nyatakan bagimu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada yang sepertimu, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita angkat tangan sama-sama, kita nyatakan, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Yes, tiada seperti Engkau, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami nyatakan hanya bagi namamu, sebab kau besar, perbuatanmu
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Nyatakan bagi dia, sebab Kau besar. Amin. Tiada yang seperti-Mu, tiada seperti yes Lord. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti-Mu. Kaulah Allah yang kami tinggikan, tak ada yang sama seperti-Mu, tak ada yang serupa dengan-Mu. Allah penguasa, Kaulah pemilik segalanya. Kau besar, Kau besar Tuhan. Ajaib nama-Mu, ajaib nama-Mu, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu dahsyat. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami bangga memiliki-Mu, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang berkuasa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau besar Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Kami punya Allah yang hebat, karena itu kami tidak takut. Bahkan sebaliknya, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Berkati setiap kami saat ini. Biar firman Tuhan ini ditaburkan sebentar boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Menguatkan, meneguhkan setiap kami. Oh, kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yaitu yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saya mau menyampaikan pesan Tuhan buat saudara semuanya. Saya kasih tema adalah bagaimana pujian memiliki kuasa untuk menghancurkan setiap belenggu. Di masa COVID seperti ini, saya tidak tahu, jangan-jangan setiap kita atau beberapa saudara dibelenggu oleh setan. Nah, saya mau ajak kita baca dulu firman Tuhan dalam kitab Yohanes 10 ayat yang ke-10. Firman Tuhan dikatakan seperti ini, saudara. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Tuhan datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan buat setiap kita. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Seperti tadi saya bilang, saya tidak tahu saudara, mungkin ada di antara saudara yang terbelenggu saat ini. Terbelenggu dengan rasa khawatir. Terbelenggu dengan rasa takut. Terbelenggu dengan rasa tidak percaya diri untuk hidup hari-hari ini. Rasa khawatir yang begitu menguasai. Nah, saya mau beritahu, datanglah kepada Tuhan, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, lekatkan hatimu kepada sumber, yaitu Bapa kita.
maka saya beritahu, belenggu-belenggu itu pasti hancur di dalam nama Yesus. Nah, coba perhatikan, Tuhan mau setiap kita dibebaskan dan menerima berkat itu. Jadi Bapak Ibu mesti mengerti, di dalam Yesus Tuhan mau setiap kita menikmati berkat Tuhan. Bukan hanya menerima, tapi menikmati berkat Tuhan dalam segala kelimpahan. Sedangkan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia membelenggu orang percaya dengan rasa khawatir, takut, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya imannya akan menipis, bahkan bisa hilang, saudara. Tetapi waktu kita memuji menyembah Tuhan, belenggu itu dihancurkan, diputuskan, saudara, di dalam nama Yesus. Nah, saya mau ajak saudara, bagaimana kita bisa berbebas, dibebaskan dari setiap belenggu yang mengikat setiap kita, sehingga kita tidak bisa menikmati hidup kelimpahan di dalam Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan, enjoy dalam hadiratnya, tetapi di alam nyata dan kehidupan sehari-hari kita terbelenggu dengan segala macam hal. Nah, Tuhan mau saudara dibebaskan. Dengarkan firman Tuhan saat ini. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat selanjutnya nanti Bapak Ibu baca bagaimana kisahnya penjara terjadi gempa, saudara. Sendi-sendi penjara bergoncang, saudara, waktu Paulus dan Silas memuji Tuhan. Nah, ada dua hal yang saya mau tegaskan buat saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas waktu mereka berdoa dan memuji Tuhan sehingga mengakibatkan gempa dan goncangan terjadi di penjara tersebut. Yang pertama adalah berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dengar, berdoa menaikkan pujian kepada Allah. Nah, banyak orang berdoa dan menyanyikan pujian bukan kepada Allah. Mungkin kalau dalam pelayanan biar dia dilihat orang betapa hebat dan luar biasanya melayan. Nah, yang seperti itu tidak mendatangkan kuasa. Atau mungkin waktu saudara di kamar berdoa memuji menyembah Tuhan, tapi pikiran kita melayang-layang. Pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan. Pikiran kita tetap tertuju kepada masalah, kepada pergumulan, kepada rasa takut, kepada rasa terikat dan terbelenggu. Maka doa pujian seperti itu tidak menghasilkan mujizat apapun. Karena itu saya ingatkan, waktu saudara berdoa, memuji menyembah Tuhan, arahkan kepada Tuhan. Ingat loh, Tuhan kita adalah Bapa. Bapa itu artinya source, artinya sumber. Kalau kita menyembah kepada Bapa kita, itu sama halnya saudara menyentuh kepada sumber. Kalau saudara tahu ada listrik di depan saudara dan itu listrik ada menyala di situ, begitu Anda pegang, maka listrik akan mengalir. Tapi jangan coba-coba, saudara ya. Ini ilustrasi saja. Waktu kita berdoa, memuji menyembah Tuhan, mengarahkan semuanya kepada Tuhan, yaitu kepada sumber. Kita menyentuh sorga, kita menyentuh sumber itu, maka secara otomatis kuasa itu akan mengalir dalam hidup kita. Rahasia pertama yang Paulus dan Silas lakukan adalah dia memuji, menyembah kepada Allah. Nah, yang kedua, Paulus dan Silas menyanyi, berdoa, memuji, menyembah Tuhan itu dengan iman dan pengertian. Kenapa saya sebut seperti itu? Kalau saudara baca ayat selanjutnya, dikatakan bahwa orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara baca lengkap pasal ini nanti. Paulus dan Silas itu dihukum, dikurung di dalam penjara yang paling bawah. Jadi penjara zaman dulu dengan sekarang itu beda, saudara. Penjara zaman dulu itu bertingkat-tingkatnya ke bawah. Nah, harusnya semakin dia di bawah, dia semakin terisolasi. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata,
orang-orang hukuman yang lain mendengar waktu mereka memuji, menyembah Tuhan. Artinya apa? Paulus dan Silas memuji, berdoa dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah itu Allah yang mendengarkan dia. Paulus dan Silas percaya waktu mereka memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati, tentunya dengan suara yang luar biasa berapi-api, saudara, maka Tuhan menurunkan kuasanya. Orang hukuman lain mendengar loh. Jadi tidak butuh mikrofon seperti ini, saudara. Paulus dan Silas, saya kebayang bagaimana mereka memuji, menyembah Tuhan. Tuhan. Gitu. Saudara, kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tahu waktu mereka memuji, menyembah Tuhan yang mereka tinggikan di dalam nama Yesus, Tuhan mendengar dan memperhatikan. Itu iman. Itulah iman. Paulus dan Silas mengerti waktu dia memuji, menyembah, Tuhan sedang memperhatikan. Saudara, waktu engkau memuji, menyembah Tuhan dengan iman, berdoa kepada Tuhan dengan iman, maka kita mesti tahu nih iman dan pengertian. Waktu kita berdoa, mengucapkan setiap kata-kata, baik dalam doa dan pujian, saudara sepakat dengan itu. Waktu kita berkata, Tuhan, Engkaulah yang menyertaiku, kita mengerti bahwa memang Tuhan yang menyertai, maka Tuhan akan bergerak menolong. Nah, hasilnya pada saat Paulus dan Silas memuji Tuhan seperti itu, mujizat terjadi. Kisah Para Rasul 16 ayat 26 dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Perhatikan kata hebat di sini. Artinya bukan gempa bumi yang biasa, tapi di gempa bumi yang begitu menggoncang seisi penjara, saudara. Nah, saudara bayangin penjara masuk ke bawah tanah, itu kalau sampai rubuh terkuburlah mereka semua di situ. Ketakutan semuanya, kepala penjara ketakutan. Itu hasil dari doa, pujian, penyembahan yang dinaikkan dengan iman kepada Tuhan. Dikatakan sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Secara rohani, saya akan tutup dengan ini. Waktu engkau memuji, menyembah Tuhan dengan iman, maka kuasa Allah akan turun dalam hidupmu. Apapun belenggu yang mengikatmu, itu akan dihancurkan di dalam nama Yesus. Karena itu berdoalah, memujilah, menyembahlah dengan iman dan pengertian bahwa Allah yang kita layani, Allah yang kita tinggikan, kita sembah, Dia menjawab setiap doa. Nah, saudara, Mazmur 60 ayat 14 saya tutup dengan ini. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Percayakah saudara akan firman Tuhan? Kalau engkau percayakan firman Tuhan, dengarkan perkataan ini. Engkau yang sedang terikat dengan belenggu, khawatir, takut, dan lain sebagainya, berdoalah, memuji, menyembah Tuhan, naikkan kepada Tuhan dengan iman dan pengertian. Maka kuasa Tuhan akan turun dalam hidupmu dan belenggu-belenggu itu akan dihancurkan. Amin. Kita berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama, kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Nyatakan sama-sama, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau
seperti Engkau, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, tiada Bapa, berkati setiap kami, berkati umat-Mu Tuhan. Biar saat kami boleh mengerti waktu kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan fokus dengan iman kami kepada Tuhan, maka sorga akan terbuka buat kami. Jawaban Tuhan akan terjadi buat kami. Setiap belenggu dalam hidup kami akan dihancurkan, diruntuhkan di dalam nama Yesus. Kami dibebaskan dalam hadirat-Mu, sehingga kami memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Kami tidak takut melangkah, sebab ada Tuhan yang menyertai kami semua. Berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biar kiranya kekuatan daripada Tuhan turun dalam hidupmu. Tuhan menyertai dan memberkati hidupmu dalam segala hal. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah bisnis pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memimpin engkau, Tuhan yang menyertai engkau. Terimalah berkat dari Bapa di surga, berkat dalam cinta kasih Tuhan Yesus, dan berkat dalam persekutuan bersama Roh Kudus, menuntun, menyertai, mengajari kita segala sesuatu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai, dan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara jangan takut, budayakan kehidupan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dengan iman, dan percayalah setiap belenggu dihancurkan. Tuhan Yesus berkati setiap saudara. Haleluya. Amin.